Dan kita berharap mudah-mudahan amal-amal ini, amal-amal yang diterima itu nanti akan menjadi pemberat amal timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, agar amal ini dihargai oleh Allah, agar amal ini diberikan penghargaan, agar amal ini mendapat nilai dari Allah, maka hendaklah kita di dalam melaksanakannya harus dilakukan dengan sepenuh hati dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baik pelaksanaan. Saya ulangi, kalau amal kita ini ingin diterima Allah, maka hendaknya kita laksanakan dengan sepenuh hati dan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dilaksanakan dengan sebaik-baik pelaksanaan. Kalau kita tidak ingin mendapat penghargaan, maka otomatis kita melaksanakan itu juga asal-asalan. Makanya ada orang berstatement itu, sing penting sholat, sing penting. Lah persoalannya ini, kita ingin gak amal ini dihargai, itu masalahnya. Kita ingin gak amal kita itu mendapat nilai dari Allah. Kalau ingin, gak boleh kita lakukan dengan asal-asalan. Asal melakukan, asal melaksanakan, ini gak benar. Ini gak benar. Harus dilakukan dengan sepenuh hati dan dilakukan dengan sebaik-baik pelaksanaan. Ya, dengan sebaik-baik pelaksanaan. Maka tampilkan amalan-amalan terbaik. Lakukan amal itu dengan sebaik-baiknya. Allah katakan watabattal ilaihi tabdila. Maka beribadahlah kamu kepada Allah dengan sebaik-baik, dengan sepenuh hati, kata Allah. Jangan asal-asalan. Ya, jangan asal-asalan. Kata orang Jawa itu apa? Ojo angger. Napa ojo angger nih, Pak? Hah? Sing penting sholat. Mau diterima gak diterima apa jare? Ini menunjukkan tidak ada keinginan, Pak. Tidak ada keinginan kalau amal itu ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka demikian kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan amal-amal ini menjadi amal yang diterima dan semoga ini menjadi pemberat amal timbangan kita kepada Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab. Dan kita akan pagi ini akan merangkum menyimpulkan tentang al-adab alallahi azza wajal. Ya, jadi adab kepada Allah itu apa saja sih? Kesimpulannya apa? Karena kita ini merupakan adab pertama kali yang harus diperbaiki. Adab kita kepada Allah. Ya, masih ingat muamalah di dalam Islam ada berapa kemarin? Muamalah dalam Islam, adab itu dalam Islam itu ada berapa? Ketinggalan atau di buku satunya? Ya, sebagaimana disebutkan oleh Shalih Al-Fauzan bahwa adab di dalam Islam itu ada 3. Muamalah di dalam Islam itu ada 3. Yang pertama adalah ta'amul ma'allah.
Yang pertama, ta'amul ma'allah. Nah, ta'amul ma'allah itu bagaimana pengertiannya? Bermuamalah dengan Allah, interaksi dengan Allah, beradab kepada Allah, itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah ta'amul ma'a nafsih, bermuamalah kepada dirinya sendiri. Bagaimana seseorang itu memperlakukan dirinya sendiri. Yang ketiga adalah ta'amul ma'anas, bergaul, bermuamalah kepada sesama manusia. Bermuamalah kepada sesama manusia. Nah, 3 macam bentuk muamalah ini. Jadi muamalah ada berapa tadi? Ada 3. Ya. Bab-bab seperti ini, Pak, ngapunten, bab-bab seperti ini, bab-bab seperti ini itu harus menjadi apa itu? Bukan sekedar pengetahuan. Itu harus menjadi darah daging kita. Seperti apa sih yang dimaksud akidah? Ada berapa macam akidah? Itu harus menjadi darah daging kita. Jadi waktu ditanya niku ndak boleh ngerepek nih. Kenapa? Itu sudah menjadi darah daging, harus menjadi pemahaman paten. Karena ini nanti hujahnya di hadapan Allah. Ditanya di dunia nggak ngerti, itu otomatis di akhirat pun lebih nggak tahu itu. Makanya diingat, disimpan ilmu itu. Bentuk kemuliaan mengagungkan ilmu. Bentuk mengagungkan ilmu itu di situ. Jadi disimpan, diresapi, menjadi bentuk karakter kita, mendarah daging pada apa itu akidah. Akidah itu begini. Ada berapa macam akidah? Akidah ada sekian. Itu sudah menyatu dalam diri kita. Karena ini prinsip-prinsip hidup. Sama jenengan ditanyain, istrimu berapa? Nggak tahu lah, bingung ini masalah itu. Ini masalah pokok soalnya. Jelas ya? Anakmu berapa? Nggak ngerti, ya bingung ini anakmu nomor 1 siapa? Nggak ngerti. Wah, ini masalah pokok ini. Ya, ini masalah apa? Pokok pun ya. Nah, 3 macam bentuk muamalah ini dilandasi oleh sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 macam bentuk muamalah ini dilandasi oleh sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, An Abi Dzar radhiyallahu an, dari sahabat Abu Dzar wal Mu'ad, dan juga dari sahabat Mu'ad bin Jabal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Ya, nasihat bersabda, Nabi bersabda, wasiat yang pertama, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Yang kedua, wa atbi isayyi'ata alhasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Ikutilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Maka perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang tadi buruk ini. Nah, jadi yang dimaksud ikuti perbuatan yang buruk dengan yang berbuat baik itu, begitu kamu tahu itu buruk, ikuti dengan perbuatan baik itu. Apa itu? Menyesal, beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, itu maksudnya. Ikuti perbuatan buruk itu dengan perbuatan
baik begitu kamu tahu segera memohon kepada Allah, segera bertaubat kepada Allah, segera menyusul, segera berbuat kebaikan supaya keburukan yang tadi kita lakukan itu segera dihapus oleh Allah. Itu wasiat yang kedua. Adapun wasiat yang ketiga kata Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah kamu kepada manusia dengan pergaulan yang baik. Bergaulah dengan sesama manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, itu 3 macam bentuk apa? Adab, 3 macam bentuk muamalah. Muamalah kepada Allah, yang kedua muamalah kepada diri sendiri, yang ketiga muamalah dengan sesama manusia. Nah, kalau 3-tiganya ini dijalani dengan baik, maka sempurna keislaman kita, sempurna keimanan kita. Jelas ya? Karena ini perlu kita kupas, perlu kita pelajari, sebab ada sebagian kaum muslimin ini salah di dalam memahami kaidah ini. Ada sebagian kaum muslimin itu cinta kepada Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah dengan pemuliaan yang luar biasa. Dia tenggelam larut di dalam ibadahnya, sehingga dia salah di dalam memahami. Untuk menyempurnakan ketaatan, menyempurnakan iman, menyempurnakan akidah, tinggalkan manusia, lalu kemudian tenggelam dengan cinta kepada Allah. Ini justru cacat. Ini justru cacat. Dia telah memisahkan antara komunikasi kepada Allah dengan komunikasi kepada manusia. Jelas nih Pak? Jadi ini justru pemahaman yang tidak benar, cacat keimanannya dan cacat keislamannya. Ya, makanya adab dengan akidah dengan akhlak itu nggak bisa dipisah. Akhlak dengan akidah itu nggak bisa dipisah. Kemarin sudah kita terangkan pula perbedaan antara adab dengan akhlak. Masih ingat? Nyatet lagi. Apa perbedaan adab dengan akhlak? Ketelesut. Ayo. Akan mikir negara gitu nih. Akidah dengan niki, adab dengan akhlak. Adab dengan akhlak. Bukan adab dengan akidah, bukan adab dengan akhlak. Apa perbedaannya? Kalau adab itu maknanya lebih luas. Ya, adab itu maknanya lebih luas. Jadi bisa berkaitan dengan dirinya sendiri dan juga berkaitan dengan orang lain. Berkaitan dengan aktivitas. Berkaitan dengan aktivitas harian dan juga berkaitan dengan komunikasi interaksi dengan orang lain. Itu adab. Ya, makanya ada adab kepada orang tua, ada adab kepada guru, adab kepada anak didik, adab kepada tetangga, adab ketika ada tamu. Ya, kemudian adab masuk kamar mandi, adab makan, adab bepergian. Itu mana adab? Kalau pernah nggak jenengan akhlak masuk kamar mandi juga dengan dalam nggak masuk gitu. Sakitipun pahami ya. Nah, jadi kalau adab itu maknanya lebih luas, sedangkan akhlak lebih identik komunikasi seseorang kepada orang lain gitu. Seperti adab dengan suami istri, adab antara orang tua dengan anak, itu adab. Sampun ya. Jadi makna adab lebih apa? Lebih luas, seperti hanya infak dengan sedekah. Kalau infak napa?
Dalam kalau infak lebih spesifik kepada materi. Kalau sodako maknanya lebih luas, ya. Bisa dengan harta, bisa dengan tindakan. Makanya Nabi kan mengatakan tabassumulaka li akhika sodakolat. Senyummu kepada saudaramu merupakan apa? Sodakoh bagimu. Nah, gitu. Tapi kalau ada kotak infak jangan cuma senyum. Gitu. Anda sudah sodakoh tapi belum infak. Sambung jelas nih? Nah, jadi itu beda gitu. Ada perbedaan. Makanya kalau nulis kotak infak jangan ditulis kotak sodako. Nanti khawatirnya orangnya sodako dengan baca tasbih. Dipegang kotaknya, subhanallah gitu. Terus yang kedua, alhamdulillah gitu. Yang ketiga, Allahu Akbar. Akhirnya dibuka full tasbih, tapi gak ono duitnya soalnya sampai tadi belum infak baru sodako. Paham ya? Nah, makanya kalau nulis kotak infak yang dijalankan yang itu kotak infak itu butuh duit, ngaten. Nek kotak sodako kuatir pas dicekel mau tasbih, ngaten. Tapi tidak masuki duit. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Maka pagi ini kita akan membahas rangkuman karena kemarin sudah kita bahas adab kepada Allah itu apa saja. Sekarang kita rangkum adab kepada Allah itu meliputi apa saja. Yang pertama adalah apa? Akhlasu, mengikhlaskan, mengesahkan. Ya. Akhlasullah, mengikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang menjadi kekhususan bagi Allah. Ini yang pertama, adab kepada Allah. Mengikhlaskan Allah, mengesahkan Allah kepada apa-apa yang menjadi kekhususan Allah. Ya, seperti apa? Seperti peribadatan kita. Itu tidak boleh peribadatan kita itu diarahkan kepada selain Allah. Dan ini merupakan adab tertinggi kepada Allah. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam segala bentuk peribadatan. Ini adab tertinggi kepada Allah Ta'ala. Ya, makanya disebutkan di dalam surat Al-An'am, ya, sebagaimana dalam surat Al-An'am surat 6 ayat 162 163. Nah, itu disebutkan bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Iya, ada terjemah. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Nah, ini, ya, ini yang disebut dengan tauhid al-aqidah. Ikhlas dalam masalah akidah. Memurnikan ketauhidan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, "Kul," katakanlah Muhammad, "inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalak. La syarikalak."
Ya, tidak ada sekutu lahu bagi Allah. Ya, ini jangan sampai terbatas pada ucapan saja, namun harus betul-betul di dalam masalah i'tiqad, masalah keyakinan. Ucapannya la ilaha illallah, keyakinannya beda dengan ucapan, maka ini menjadi kerusakan. Jelasnya, ini yang pertama, tauhid yang paling unggul, adab yang paling tertinggi kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah terhadap kekhususan bagi Allah Ta'ala. Mengarahkan seluruh peribadatannya kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, mengarahkan seluruh peribadatannya kepada Allah. Itu yang disebut dengan tauhid, ikhlas dalam masalah akidah. Ikhlas di dalam akidah. Yang kedua adalah ikhlas di dalam ibadah. Ikhlas di dalam masalah ibadah. Nah, ikhlas di dalam masalah ibadah itu bagaimana disebutkan oleh para ulama, an la tatluba ala amalika syahidan ghairullah. An la tatluba ala amalika syahidan ghairullah. Bahwasanya Anda tidak mencari pengakuan. Perhatikan, jadi penting nih Pak. Anda tidak mencari pengakuan, tidak mencari persaksian selain kepada Allah Ta'ala. Itu yang dimaksud dengan ikhlas di dalam ibadah. Ini maknanya. Tidak mencari pengakuan, tidak mencari persaksian selain dari Allah. Itu yang akan meringankan beban-beban ini nanti. Kalau orang yang dicari selain Allah, itu yang sering menimbulkan kekecewaan. Ya ulangi. Kalau orang dalam hidup itu yang dicari selain Allah, maka itu yang menimbulkan apa? Kekecewaan. Itu yang menjadikan hidup ini beban berat. Ada masalah sedikit bingung, ada masalah sedikit panik, ada masalah sedikit resah, ada masalah sedikit keluh kesah, ada masalah sedikit sambat, ada masalah sedikit stres. Itu kemungkinan besar ketauhidan dan keikhlasannya bermasalah. Jelas nih Bang ya? Karena kalau orang mentauhidkan Allah itu yang dicari Allah, nggak mungkin keliru. Tidak mungkin tidak didapat. Makanya orang-orang yang ikhlas itu hidup ibadahnya itu lempeng. Kenapa lempeng nih? Kenapa? Lurus, dan itu pasti akan lazim, akan istiqomah. Karena yang dicari Allah. Maka ibadah apapun bentuknya, apa itu sedekah, apa itu dakwah, apa itu belajar, apa itu birrul walidain, ketika tidak dibangun di atas keikhlasan, maka perhatikan, amalan itu akan terputus dan tidak mungkin bisa lanjut istiqomah. Tidak mungkin. Sampun saged dipahami niki? Nah, jadi konsep untuk bisa mencapai istiqomah dalam ibadah, kuncinya itu pada ikhlas. Ikhlas itu akan mengantarkan puncak ke ibadah, istiqomah. Gak ada kekecewaan yang hilang, yang luput darinya. Tadi malam kita bahas materi bila kecewa telah merasuki hatimu. Bila rasa kecewa merasuki hatimu. Kekecewaan dalam hidup itu banyak, Pak. Maka kalau orang itu ikhlas di dalam akidah, ikhlas di dalam ibadah, kecewa itu akan lenyap dari hati ini. Munculnya kecewa itu rata-rata dari apa? Munculnya kecewa niku pripun? Tidak tercapainya harapan.
Apa yang diinginkan meleset. Itu kecewa nih. Ya, banyak kecewa itu macam-macam. Dari mulai mengambil pasangan hidup yang dulu diharapkan seperti Siti Khadijah, nggak ngerti Siti Aminah. Dapatnya Siti Juwariyah. Ada ibu-ibu, saya itu berharap punya suami ya paling enggak soleh itu seperti Abu Hurairah. Masya Allah. Meleset. Ya, kecewa itu macam-macam Pak bentuknya. Lepasnya suatu harapan. Lepasnya suatu keinginan. Luputnya sebuah cita-cita. Itu sering menimbulkan apa? Kekecewaan. Maka orang yang lurus akidahnya, hal-hal seperti ini masalah-masalah apa kalau orang bilang itu Pak? Apa istilahnya? Kece, kita pakai kece ini kenapa? Masalah-masalah yang sangat sederhana, masalah kecil, masalah sangat sepele, masalah seperti ini. Makanya kalau orang itu yang ditargetkan Allah, yang ditargetkan akhirat, itu nggak ada urusan-urusan dunia itu yang mengecewakan, tuh nggak ada. Karena bukan itu yang dia cari. Kalau dia pun luput, ya itu bukan yang kita cari. Sama dengan orang ketika masuk warung Padang, dia mencari ayam goreng. Dia mencari ayam goreng. Kemudian tukang warung bilang, niki rendangnya sampun habis Pak, empaling pun habis, kikilnya juga habis, ikan lautnya juga habis. Sampean sumpek gak ketika diceritakan ini habis, ini habis, ini habis, ini habis? Jenengan sumpek gak? Uyeng enggak? Enggak. Kenapa? Karena bukan itu yang kita cari. Ngerti maksudnya ini? Khalid bin Walid, panglima yang diangkat oleh Nabi SAW. Diangkat oleh Nabi SAW. Menjadi panglima perang sepanjang sejarah kehidupan Nabi. Setelah itu dilanjutkan Abu Bakar. Sepanjang kehidupan Abu Bakar, Khalid tetap dinobatkan, saya tidak akan melepas orang yang sudah diangkat oleh Rasulullah SAW. Di zaman Umar ada perubahan kebijakan. Di zaman Umar terjadi perubahan kebijakan. Saat Khalid bin Walid lagi mimpin perang, itu di tengah-tengah pasukan akan perang, datang surat dari Umar tentang pemberhentian Khalid diganti dengan sahabat yang lain. Itu saat mimpin perang. Pertanyaan yang timbul, apa setelah dilepas dari jabatan panglima, apa Khalid itu redup semangat untuk jihadnya? Hah? Apa dia redup? Apa berkurang semangatnya? Tidak, sama sekali tidak. Semangatnya utuh 100%. Tetap semangatnya ketika seperti dia memimpin. Hanya sekarang kepatuhannya itu adalah dulu dia harus dipatuhi, sekarang dia harus patuh kepada pemimpin yang baru. Itu saja yang berubah. Tapi tetap kesetiaan, semangat, motivasi, loyalitas gak berkurang. Kenapa? Karena Khalid bukan mencari kedudukan. Perhatikan itu keikhlasan. Karena Khalid tidak mencari pangkat. Khalid tidak mencari ingin jadi panglima. Itu bukan itu keinginan Rasul. Maka ketika jabatan panglima ini dilepas, jabatan panglima ini diberhentikan, Khalid tidak redup. Kenapa? Karena bukan itu yang dicari. Sakit pun paham ini. Maka keikhlasan itu mencari apa? Dalam mencari ridho Allah, bukan mencari pujian. Jadi nanti kalau kita nggak mendapat pujian, itu nggak meredakan. Kalau nanti nggak dapat balasan yang seimbang, itu tidak mengurangi. Kenapa? Karena ikhlas. Yang kita cari itu ridho Allah, pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak redup gara-gara tidak mendapat pengakuan, tidak berkurang gara-gara nggak diketahui sama orang di dalam beribadah. Ibu bapak bisa belajar dari kisah Ali
bin Husain bin Ali. Siapa ini? Ali bin Husain bin Ali. Siapa? Cucunya Ali bin Abi Thalib. Beliau Pak, Ali bin Husain bin Ali ini waktu hidupnya itu dikenal orang yang paling pelit di kota Madinah. Waktu hidupnya dikenal apa? Orang yang paling pelit di kota Madinah. Jadi kalau orang ditanya, siapa saja? Di sini tuh yang pelit siapa? Ali. Begitu langsung sudah. Kenapa? Tidak pernah terlihat membantu orang. Tidak pernah kelihatan untuk bersedekah. Tidak pernah terlihat. Maka semua komentar, semua heran. Lah iya, wong mbahnya itu loh. Kakek buyutnya itu adalah imamnya orang-orang yang dermawan. Rasulullah SAW itu imamnya para dermawan. Ali bin Abi Thalib simbahnya, imamnya orang-orang dermawan. Husain bin Ali, imamnya orang dermawan. Loh kok ketiba putune? Medite apa jenenge? Amit-amit begitu. Itu heran semua. Begitu Ali bin Husain bin Ali meninggal, baru terungkap dia adalah imamnya orang dermawan di kota Madinah. Insya Allah. Loh kok bisa demikian? Di kota Madinah itu ada sekitar 100 kakak yang hidupnya itu dijamin oleh Ali bin Husain bin Ali ini. 100 kakak Pak. 100 keluarga miskin yang setiap hari dibantu oleh Ali bin Husain bin Ali ini. Nah cuma saja beliau itu kalau bagi-bagi itu tengah malam. Jadi bagi-bagi tengah malam, ditaruh di depan pintu. Sampai 100 rumah itu setiap hari dan itu berjalan bertahun-tahun. Gak ada yang ngerti ini dari siapa. Ini dari siapa? Siapa yang membantu kita tiap hari? Siapa yang memberi makan kita tiap hari? Siapa yang bagi-bagi sembako tiap hari? Itu gak ada yang ngerti Pak. Begitu Ali bin Husain bin Ali meninggal, hari pertama, maka itu hari pertama tidak ada sembako di rumah-rumah mereka dan seterusnya. Akhirnya disimpulkan dan diketahui oleh teman-teman dekatnya, selama ini yang menjatah sembako bertahun-tahun selama ini kepada 100 keluarga miskin itu adalah Ali bin Husain bin Ali. Nah, termasuk orang-orang miskin yang komentar sing medit sapa Ali, ikut termasuk sing disumbang. Termasuk komentar orang-orang yang diberi makan setiap kali oleh Ali, itu juga komentar menganggap Ali bin Husain itu orang yang bakhil. Saya coba Pak, kula mbek sampean kira-kira dadi Ali kados ngoten niku diomongi bakhil ngoten niku iso bertahan kira-kira. Dalam iso bertahan apa mbledos? Ngapunten Pak D, saya kok diisukan bakhil niku yok napa ceritane? Nah, sebabnya ini Mas, soalnya tiang-tiang niku ningali jenengan itu nggih cukup, tapi nggak pernah ngelihat bantu orang. Ngeten Pak D. Terus terang, saya tidak suka menampak-nampakkan pahala. Saya nggak suka memamer-mamerkan kebaikan. Selama ini saya tanya semua orang yang miskin ini, tiap hari itu makan sembako nggak? Iya, itu dari saya. Begitu. Cuma saya nggak ngomong-ngomong aja itu. Kuat nggak kula mbek sampean kira-kira bertahan seperti itu? Hah? Wong saiki bantu wong 10 viral. Makanya kasus kan itu akhirnya. Antrinya dengan pendapatannya tidak seimbang. Perjalanan jauh, kemudian antri berjam-jam. Insya Allah. Ya? Nah itu keikhlasan itu. Makanya dia nggak bingung bertahan sampai meninggal. Yang mengungkap itu teman-teman dekatnya. Makanya ada seorang ulama ketika menceritakan kisah merawat jenazahnya Ali, itu nangis sambil merawat, sambil memandikan. Ulama besar yang memandikan itu sambil menangis Pak. Kenapa? Malu
malu menyentuh tubuhnya, malu membasuh tubuhnya Ali bin Husain ini, malu. Kenapa malu? Punggung Ali bin Husain itu ada bekas-bekas luka karena sering kali memanggul makanan sendiri itu. Kira-kira Bapak bagaimana memandikan orang soleh yang tidak pernah mau disebut kebaikannya dan tubuhnya terluka? Itu gara-gara dia membantu orang lain tiap hari itu. Mangguli barang-barang tiap hari, karung di punggungnya itu. Sendiri dia panggul itu. Sampai terluka, bekas-bekas lukanya ada. Jadi kan berani menyentuh tubuh seperti ini. Masya Allah. Itu Ali bin Husain. Itu keikhlasan. Makanya keikhlasan itu menimbulkan sebuah kedahsyatan kekuatan jiwa yang sangat luar biasa. Istiqomah itu hadiah tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menghadiahi derajat tertinggi setelah iman dan hidayah itu. Apa itu, Pak? Istiqomah. Maka orang yang bisa mencapai istiqomah adalah ikhlas. Orang yang tidak ikhlas tidak mungkin bisa istiqomah. Nah, ini adab yang kedua kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa tadi? Ikhlas di dalam masalah ibadah. Makanya ketika kita berbuat baik sama orang tua, berbuat baik kepada tetangga juga demikian. Ojo arep-arep imbal balik. Ojo arep-arep imbal balik. Ada satu kisah menarik, Ibu. Ini ada ibu-ibu yang sangat baik sosialnya dengan lingkungan, sangat baik, sangat bagus. Jadi ibu ini kalau habis bepergian kemana saja itu kalau pulang itu borong, Pak, ngerti borong ya? Beli makanan banyak itu, sampai suaminya tuh heran. Akhirnya ditanya sama suaminya, "Loh, kamu kok borong makanan banyak, ini mau buka toko apa gimana?" Banyak, Pak, banyak sekali. Apa katanya? Adab seorang muslim ketika safar itu disunahkan untuk membawa oleh-oleh hadiah kecil-kecilan buat lingkungan. Ini saya nggak bagi pada tetangga, ini anak-anaknya aja kita buat sederhana itu. Tiap bepergian demikian, Pak. Tiap bepergian, Masya Allah, menakjubkan sekali. Nah, suatu hari tetangganya bepergian. Lalu setelah pulang dari bepergian, tetangganya ini tidak bagi-bagi seperti dirinya gitu loh. Hanya anaknya saja yang bawa jajan banyak itu. Ketika anak tetangga bawa jajan kiwotengen, apa kiwotengen ini? Ya, kanan kiri dia bawa jajan. Anak si ibu yang hobi berbagi ini tadi, itu nggak dikasih sama temannya ini, nggak dikasih oleh tetangganya ini. Maka pada peristiwa ini akan terungkap sebuah keikhlasan. Wakilnya si ibu yang suka berbagi niku tercekot-cekot. Napa tercekot niku? Napa? Apa istilahnya, Bang? Kecentok gitu. Tahu kecentok niku napa? Tersakiti, kecewa lah. Kecewa gitu. Wong aku bertahun-tahun aku bertetangga, berabad-abad aku bertetangga, dan aku berusaha untuk berbuat baik. Ini ya Allah. Jadi anak ini gue ambek dromblong gitu. Kecewa dia ngeliat itu. Ya kecewa dia. Akhirnya satu saat dia bepergian lagi, tidak seperti biasanya borong harta banyak gitu. Suaminya nanya, "Loh, gak beli makanan-makanan yang lain dah?" "Gak usah." "Loh, katanya sunnah Rasul. Kalau safar itu dianjurkan membawa hadiah oleh-oleh untuk tetangga kita. Kan dianjurkan katanya gitu. Nggak usah, nggak telek-telekan." Nah gitu. Loh kenapa? Apa kita, Mas kan tahu, Bapak kan tahu bagaimana kita berbuat baik pada tetangga. Setiap safar, entah sedikit entah banyak kita dapatkan oleh-oleh untuk anak-anak. Kemarin Bapak sih nggak ngerti, aku itu ngerti dulu, anakku ikut kedudut. Apa kedudut nih? Bukan kedudut kayak layangan ya. Ya, apa kedudut ini kenapa? Mesak nih gitu ya. Dengan anak saya itu ketika anak tetangga megang jajan kanan kiri, oke.
itu enggak satu pun diberikan pada anak kita loh Mas. Ya, laku yang mangkel ngono kuwi. Kata si suaminya, ku jenenge ya ikhlas. Oh, ikhlas ya ikhlas ana urusane dhewe no. Ma huwa ikhlas. Nah, oleh karena itu ketika orang berbakti dalam sebuah kebaikan, ingin mendapat penghargaan dari manusia, ingin mendapatkan persaksian dari manusia, itu dipersoalkan keikhlasannya. Makanya Imam Al-Qurtubi menulis sebuah kaidah sangat penting. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Hakikatur riya, hakikat daripada riya itu adalah apa? Tatlubu manzilah fi qulubin nas. Ya, tatlubu manzilah fi qulubin nas. Yang dikatakan riya itu adalah mencari kedudukan di hati manusia. Mencari kedudukan di hati manusia itu riya. Sedangkan ikhlas tadi apa? Anda tidak mencari penghargaan, Anda tidak mencari persaksian, ya, Anda tidak mencari ketenaran selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bapak-bapak sekalian adab kepada Allah yang kedua. Yang ketiga, adab kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hendaknya seorang hamba senantiasa meyakini. Hendaknya seorang hamba ya meyakini, merasa terhadap pengawasan Allah dalam setiap waktu. Ya, hendaknya seorang hamba merasa pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan di setiap tempat. Ya, setiap waktu dan setiap tempat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di setiap waktu, di setiap gerak, di setiap jalan, di setiap keadaan selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, ini masalah akidah. Apa manfaatnya? Manfaatnya sangat dahsyat sekali. Satu, melahirkan sifat amanah. Dua, melahirkan sifat jujur. Kenapa kita berani berkhianat? Kenapa kita berani menipu? Kenapa berani memberikan data palsu? Kenapa kita berani melakukan manipulasi? Itu disebabkan semua kita merasa aman dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lain kecuali kita merasa aman dari pandangan Allah. Kalau kita merasa diawasi dan betul-betul pengawasan itu pengawasan yang teliti, tidak mungkin kita melakukan itu semua dosa-dosa itu. Menipu, bohong, dusta, pemalsuan data, manipulasi, tidak mungkin itu kita lakukan. Tidak mungkin, Pak. Karena tidak ada sesuatu yang lepas dari pandangan Allah. Tidak ada sesuatu yang luput dari pengetahuan Allah sekecil apapun bentuknya. Sampai Syekh Utsaimin itu menjelaskan, Pak, kalau ada biji sawi dimasukkan ke dalam dasar bumi, di bawah dasar laut, di waktu malam, di waktu hujan, di waktu mendung, berarti tertutup dengan 5 kegelapan kata beliau. Perhatikan dengan baik nih. Beliau mengatakan kegelapan di dunia itu ada 5. 1, gelapnya malam yang gulita. Kegelapan dunia ada berapa tadi? Ada 5. 1, gelapnya malam yang gulita. Yang kedua, gelapnya mendung yang menggumpal. Gelapnya mendung yang
menggumpal. 3, gelapnya hujan yang sangat lebat. 4, gelapnya dalam lautan. 4, gelapnya dalam lautan. 5, dalamnya dasar bumi. 5 kegelapan di dunia. Gelapnya malam gulita, gelapnya mendung yang menggumpal, gelapnya hujan yang lebat, gelapnya dalam lautan, dan gelapnya dasar bumi. Kalau seseorang membawa 1 biji sawi yang hitam sebesar pasir itu, kemudian dia masuk ke dalam lautan paling dasar, lalu dia gali tanah di dalam lautan tersebut, kemudian dia masukkan ke dalam dasar tanah itu, di mana sudah tertutupi, dalam tanah sudah gelap, ditutupi dengan dasarnya lautan, ditutup di waktu yang malam, bersamaan dengan mendung yang menggumpal, bersamaan dengan hujan yang deras. Ketika 1 biji sawi hitam dimasukkan, dicampur dengan miliaran pasir, Allah itu tahu di mana posisinya pasir itu, di mana posisinya biji sawi itu. Itu ilmunya Allah. Lalu bagaimana kita segede ini nggak dilihat oleh Allah? Sehingga ketika orang sudah memahami ini, apa kata Syekh Utsaimin? Faraqiballah. Maka jadikanlah Allah itu pengawasmu fi salasatin asya, dalam 3 hal. Perhatikan ya, jadikan Allah itu pengawasmu dalam 3 persoalan. Jadikan Allah itu pengawasmu dalam 3 perkara. Kau akan selamat, hatimu akan tentram, jiwamu akan tumak nina. Di situ kita meraih derajat yang sangat mulia, apa itu? Khusyuk mulai kita bisa petik, Pak. Tapi kalau ini nggak ada, maka musibah besar yang kita takutkan, Allah tidak menghadiahkan khusyuk kepada kita. Allah tidak menghadiahkan khusyuk kepada kita. Apa 3 persoalan yang kita diperintahkan? Jadikan Allah pengawasmu dalam 3 hal itu. 1, faraqiballah, jadikan Allah sebagai pengawasmu fi qaulika, di dalam setiap ucapanmu. Jadi kalau kamu ngomong itu harus kamu jadikan Allah itu pengawasmu, sehingga kamu rumongso, kamu yakin ketika kamu berbicara itu diawasi oleh Allah. Kalau yakin pembicaraan kita diawasi oleh Allah, berani ngomong sing aneh-aneh, Pak? Berani bikin makar? Berani bikin tipu daya? Dalam? Berani punya rencana-rencana yang gak baik? Berani bisik-bisik yang gak benar? Suaramu, gerakan bibirmu, dilihat dengan jelas oleh Allah. Tidak mungkin kita punya ucapan-ucapan yang buruk, kecuali qaulan karima, kecuali ucapan-ucapan yang mulia. 1, jadikan Allah pengawasmu dalam setiap ucapanmu. Yang kedua, faraqiballahu fi fi'lika. Kata beliau, kata Syekh Utsaimin mengatakan, jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam setiap perbuatanmu, gerak-gerikmu, tingkah lakumu. Aina makanu, dimanapun kamu berada. Selalu diawasi oleh Allah, baik ketika bersama dengan orang lain maupun ketika sendirian. Ini ketika sendirian. Karena banyak orang-orang karakternya, wataknya ketika di hadapan orang lain dan ketika sendirian itu banyak perbedaan, Pak. Banyak perbedaan. Kalau kumpul sama orang-orang, ucapan tasbih keluar, ucapan tahmid keluar. Ya, ketika di rumah sendirian misuh tok. Itu banyak kita temukan. Kemarin waktu kita mendiagnosa, kami di yayasan, Pak, ya, itu punya sekolah baru sekarang, sekolah khusus orang tua. Ya, alhamdulillah santrinya sampai sekarang sudah hampir 200. Ini baru pertemuan perdana kemarin, bulan kemarin,
Jadi agendanya sekolahnya itu 1 bulan sekali pertemuan untuk menghadapi problematika anak-anak kita itu. Pembekalan dan penguatan diri. Nah, begitu waktu konseling itu, nah baru konsultasi terungkap semuanya, unek-unek luka-luka batinnya, borok-borok dalam hati itu mudal kabeh. Itu banyak yang mengeluh tentang kekerasan yang dilakukan oleh para suami. Ucapan yang gak bagus, ungkapan-ungkapan yang gak pantas itu keluar dari suami-suami yang tekun sholat jamaah di masjid dan istiqomah dalam pengajian. Itu pelakunya. Itu PR catatan besar bagi saya. Allah. Jadi beda ketika ada di depan orang banyak dan ketika sendirian, beda. Nah, perbedaan itu kenapa? Dia tidak merasa diawasi oleh Allah dalam perbuatannya. Apa kalau sendirian gak ada orang siapa-siapa terus Anda aman dengan saya? Mencaci maki, mencela, menghujat. Apa aman? Di mana pandangan Allah itu? Di mana pengawasan Allah? Makanya Syekh Utsaimin mengatakan, jadikan Allah pengawasmu dalam apa? Setiap perbuatanmu. Jadikan dia pengawasmu. Yang terakhir kata beliau, jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam urusan hatimu. Insyaallah. Jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam urusan apa? Hatimu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Qaf surat 50 ayat 16 sampai 18. Surat Qaf surat 50 ayat 16 sampai 18. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang disiksakan oleh hatinya, dan kami lebih dekat padanya daripada orang lainnya. Nah, Masya Allah. Yaitu ketika 2 orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tidak suatu ucapan yang diucapkan yang melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas di sebelah kanan. Allah mengetahui apa yang dibisik-bisikkan oleh hati kita, apa tujuan kita, apa niat kita, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, itu terungkap di dalam ilmunya Allah. Tidak ada satupun yang luput darinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini adab-adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, adab kita kepada Allah adalah bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa yang sebenar-benarnya itu memiliki 3 makna. Takwa yang sebenar-benarnya memiliki 3 makna. Yang pertama, an yuta' wala yu'sa. Hendaknya Allah senantiasa ditaati, jangan sampai dimaksiati. Itu makna yang pertama. Ya, hendaknya Allah senantiasa ditaati, jangan dimaksiati. Yang kedua, an yuzkara fala yunsa. Hendaknya Allah senantiasa selalu diingat, jangan dilupakan. Ya, hendaknya Allah senantiasa selalu diingat, jangan dilupakan. Yang terakhir, hendaknya Allah senantiasa disyukuri dan jangan dikufuri. Hendaknya Allah senantiasa
selalu disyukuri dan jangan dikufuri. Nah, ini takwa yang sebenar-benarnya. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan berjalannya waktu dengan kegiatan-kegiatan kita, dengan taklim kita, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk memiliki 4 adab ini kepada Allah. 1, mengikhlaskan keyakinan itu sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua, mengikhlaskan seluruh ibadah kepada Allah. Yang ketiga, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Yang keempat, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah jadikan ilmu ini ilmu yang membawa kemaslahatan dan kebahagiaan kita dalam kehidupan dunia, terlebih dalam kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.